Jadi restoratif justice berangkat dari dimana seorang jaksa itu mempunyai kewenangan dominus litis. Dominus litis itu jadi dia itu jaksa itu sebagai pengendali perkara. Tengah sebelum ke hakim jaksa dulu kan. Jadi pengendali perkara, pemilik perkara yang menentukan suatu perkara itu layak atau tidak dibawa ke pengadilan. Tentunya perkara-perkara yang di restoratif justice itu perkara-perkara yang secara syarat formil dan material sudah terpenuhi pidananya. Tetapi ada syarat-syarat kenapa dia bisa dikenakan restoratif justice. Misalnya kalau perkara-perkara itu ada perdamaian, kemudian memang supaya azas hukumnya, tujuan penegakan hukum tuh kan menurut saya ada 3. Harus tercapai keadilan. Penegakan hukum itu harus tercapai keadilan. Percuma penegakan hukum tapi keadilan tidak tercapai. Kemudian penegakan hukum itu harus mencapai kepastian hukum. Benar. Yang ketiga itu penegakan hukum itu harus bermanfaat. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya, di samping Rika, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya mantap. Nah, di samping Rika udah ada Kepala Kejaksaan Negeri Oku Selatan. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, dengan Bapak Dr. Adi Purnama SHMH, benar ya Pak ya? Siap, benar. Selaku Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Oku Selatan. Ya. Bapak menjabat sebagai Kajari udah dari kapan Pak? Saya menjabat dan menjalankan tugas sebagai Kajari di Oku Selatan kurang lebih 1 bulan ini. Baru 1 bulan. Baru 1 bulan ya. Sebelumnya di mana Pak Bapak? Sebelumnya saya koordinator di Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Oh, di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Selama 2 tahun. Banyak laut, deket laut ya Pak? Wah, dekat laut benar. Kotanya dekat laut itu. Sering terguncang-guncang? Setiap minggu. Ada guncangan. Bapak di sini tinggalnya di rumah dinas di Oku Selatan ya Pak ya? Iya. Istri ikut Pak? Tidak, istri di Palembang. Istri di Palembang tapi nggak terlalu jauh. Berarti Insya Allah tidak jauh. seperti Pak Ketua juga kan kadang di Palembang, kadang di Batu Raja. Ibu juga berarti asli Palembang ya Pak? Kalau istri asli Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Bapak sendiri asli? Saya Batu Raja. Asli Batu Raja, luar biasa. Kenapa nggak pindah ke di Kejaksaan Negeri Batu Raja aja? Rezekinya di sana, di Oku Selatan. Rezekinya ya di Oku Selatan. Tapi nggak ya termasuk wilayah hukum Ogan Komering Ulu juga. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi kalau dulu dari Bangka ya. Sebelumnya Bangka kan? Bengkulu. Saya Bengkulu. Sebelumnya Bengkulu ke Palembang kan lumayan jauh ya. Jauh, dulu. 14 jam. Sekarang udah dekat dengan istri, alhamdulillah. Anak-anak juga ikut di Palembang. Di Palembang semua di Palembang anak-anak. semua. Berarti Bapak seminggu sekali lah mungkin ya pulang ke Palembang ya? Tergantung situasi. Tergantung situasi dan kondisi. Ya, kalau lagi banyak pekerjaan di Oku Selatan mungkin 2 minggu sekali, tapi diusahakan seminggu sekali tetap pulang. Bapak kan asli Batu Raja nih, berarti termasuk putra daerah ya Pak ya? Siap. Waktu itu Bapak kalau boleh tahu nih Pak, dulu SD-nya di SD mana Pak? Kalau SD saya tamat di Palembang. Oh, di Palembang. Nah, ikut ayah waktu itu, orang tua lagi di Palembang, tugas di Palembang, tamat di sana. Kemudian SMP-nya masuk SMP 2 Batu Raja sini. Iya, sama kita satu alumni ya. Alumni SMP Negeri 2. Iya, SMP. Kemudian SMA-nya masuk SMA 1. SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Sama seperti Pak Ketua ya? Iya, sama. Itu gimana? Kakak kelas atau adik kelas kalau Pak Ketua? Tahun Kakak berapa? kelas. Kakak kelas ya. Jauh di atas saya. Berarti sama Pak kayak Bapak PJ Bupati juga?
Iya. Kakak kelas juga ya Iya, berarti kakak kelas senior. Senior. Ya, kita akan pada saat kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kejaksaan ya Pak ya. Siap. Kalau dari kejaksaan sendiri Pak, menurut Bapak nih pasti ada dong visi dan misinya ya Pak. Ya, bisa Bapak jelaskan visi dan misi dari Kejaksaan Negeri sendiri dan termasuk dari Bapak mungkin memiliki visi dan misi. Ya. Silakan Pak. Saya selaku pimpinan Kejaksaan Negeri Oku Selatan tentunya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya yang dimiliki selaku seorang jaksa atau di kejaksaan sendiri menurut peraturan perundang-undangan. Di situ kami ada memiliki 6 bidang ya, ada 6 yang di bawah saya, 6 bidang, yaitu ada Pidum, Pitsus, Intel, Datun, Pembinaan, dan barang bukti. Tetapi yang sering bersentuhan dengan masyarakat secara langsung itu kan kadang-kadang bidang-bidang Intel, Pidum, Pitsus, dan Datun yang langsung bersentuhan dengan stakeholder tentunya. Nah, di sini saya membawa visi misi sesuai dengan arahan dan perintah Jaksa Agung. Salah satunya karena sedang habis pasca pandemi ini kan, perintah Pak Jaksa Agung itu untuk agar kejaksaan itu mendorong, kalau kita di daerah ini berarti tingkat daerah skupnya, mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kalau skupnya nasional, peningkatan ekonomi nasional. Kalau di situ visi misi kita, saya terutama melalui bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha, dan bidang intelijen sangat berusaha mendampingi stakeholder, dalam hal ini pemerintah daerah. Pemerintah daerah Oku Selatan yang memang mempunyai kewenangan dalam mensejahterakan masyarakat Oku Selatan dengan anggaran yang dikuasakan kepada mereka. Memang ini adalah uang rakyat semua, tapi dikuasakan kepada pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Nah, di sini tugas kami mendampingi mereka supaya uang rakyat ini yang dikelola sampai dengan sasaran, sesuai dengan tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukan. Contoh misalnya kalau memang ada adanya bantuan dana tentang inflasi nasional sekarang yang terdampak inflasi nasional, sekarang perintah Jaksa Agung harus didampingi dana inflasi itu. Dan situ kita dampingi. Jangan sampai ada yang menerima dana inflasi itu orang-orang yang tidak sesuai dengan jadi harus peruntukannya. Disesuaikan yang orang yang menerimanya. pantas menerimanya. Itu yang kita kejaksaan harus memastikan tidak ada lagi yang boleh main-main dengan dana itu, supaya masyarakat ini ada peningkatan taraf ekonomi. Kemudian juga kita mendampingi ada proyek-proyek yang memang kami anggap dan dianggap oleh pemerintah Kabupaten Oku Selatan sendiri, oleh kepala daerah, bahwa proyek ini termasuk strategis daerah atau proyek yang diprioritaskan. Contoh sekarang biasanya proyeknya apa aja itu Pak? Salah satu ini yang sedang kami coba asistensi melalui bidang Datun dan pencegahan tindak pidana korupsinya, karena memang baru dimulai, itu adalah pembangunan RSUD Oku Selatan. Di Oku Selatan. Karena RSUD yang lama mungkin sudah dianggap tidak layak lagi. Kemudian dilakukan pembangunan baru dengan dana yang luar biasa menurut saya, dan saya sudah katakan kepada stakeholder, ke pemenang lelangnya dan kepada dinasnya, saya bilang seperti ini, orang yang datang ke rumah sakit itu bukan untuk senang-senang, yang tentu itu orang sakit dan orang yang terkena musibah. Makanya bukan suatu keberuntungan. Dibangunlah senyaman-nyamannya rumah sakit, sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita mengurangi volume pekerjaan, jangan sampai kita terjadi peristiwa pidana dalam pembangunan itu. Saya tidak mau. Itulah fungsi kami mendampingi secara detail pembangunan itu, memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pembangunan proyek-proyek seperti itu dan proyek-proyek lainnya. Kemudian ada lagi yang proyek yang mungkin baru ya Bapak tangani, karena Bapak masih 1 bulan. Jadi ada proyek-proyek baru apa aja nih Pak?
selain kalau itu? itu tadi kan pendampingan datun. Datun kita asistensi dalam artian untuk mendampingi supaya Iya, jangan sampai mendampingi jangan menyimpang. sampai penyimpangan tadi. Ini lebih karena kepencegahan. Iya, sebelum pencegahan. terjadi ya. Sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2021, Iya. kewenangan pencegahan itu ada di Intel dan lain-lain itu. Memang untuk pengawalan setiap pengeluaran anggaran daerah itu. Sedangkan kalau di bidang Pitsus sendiri, ya itu tadi kita sekarang karena itu sifatnya penindakan, bidang yang sangat tidak dicintai orang, yang sangat tidak disukai orang, tentunya. Tapi bagaimanapun kita harus menegakkan hukum itu Sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi memang Pitsus juga masih ada berjalan. Kita akan menangani sesuatu yang memang tidak bisa kita bina lagi itu. Seperti itu. Jadi Bapak baru pertama kali ya ke Pengadilan Negeri ya sekarang ya? Untuk sekarang iya, tapi saya dulu kan pernah bertugas jaksa fungsional setelah tamat PPJ, setelah jaksa di tahun 2009. Di tahun 2009 saya tugas pertama sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Oku. Oh iya. Ya, kemudian memang di sini adalah tempat saya bersidang. Iya, berarti Bersidang. gimana nih Pak perbandingan antara dulu dengan sekarang, pandangan Bapak nih tentang Pengadilan Negeri Batu Raja? Luar biasa, sangat jauh. Jauh ya perubahannya ya. Jauh perubahannya. Jadi kalau dulu kita masih ruang sidangnya mungkin sekian belas tahun, hampir 11 tahunan, 12 tahun baru kesini lagi. Tentunya secara fisik perubahannya sangat jauh, sangat signifikan berubah. Alhamdulillah. Sekarang lebih teratur. Jauh Lebih teratur. Siap. Menurut Bapak nih, gimana sih sekarang itu gimana Pengadilan Negeri di bawah pimpinan Pak Henry? Di bawah Pak Henry sekarang pengadilan lebih sekilas ya, karena kan itu baru juga kan. Iya, kan. Tapi yang saya pandang dan saya pertama kali tentunya Bapak, saya juga menerima informasi dari para jaksa saya yang berhubungan, yang sedang di Oku Selatan gitu. Tentunya hubungan antara jaksa dan para hakim yang ada di sini, terutama dengan ketua PN dan wakil ketua PN itu sangat harmonis dan sangat berjalan sesuai on the track. Seringnya kita berkoordinasi dalam setiap penanganan perkara itu. Ya, setiap penanganan perkara kita berkoordinasi karena memang erat hubungan antara hakim dan jaksa itu tidak bisa dipisahkan. Iya benar. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Sidangan tanpa tuntutan ya gimana? Iya, hakim sidang tanpa jaksa tidak bisa kalau pidana ya, kalau pidana seperti itu. Jaksa pun kebaliknya, nggak bisa sidang kalau tanpa hakim, seperti itu. Kayak dawet tanpa cendol. Jadi memang melekat itu jaksa dan hakim. Iya. Kemudian untuk berbicara tentang tugas pokok nih Pak, apa aja sih tugas pokok dari kejaksaan sendiri? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 6 bidang. Tentunya 6 bidang itu harus berjalan. Itu yang paling pokok dan paling utama ya Pak ya? Yang paling utama ya kita selaku penuntut umum lah tentu kalau berunsur undang-undang kan, dan diberikan kewenangan lainnya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti jaksa itu selain selaku penuntut umum juga dia selaku penyelidik dan penyidik dalam perkara-perkara tertentu. Tapi contoh dalam perkara pelanggaran HAM berat itu selaku penyidiknya, kemudian perkara tindak pidana pencucian uang, kemudian berdasarkan undang-undang kehutanan yang baru pasal 39 itu kita juga sebagai penyidik bisa kehutanan. Iya bisa juga ya. Iya, kemudian yang pasti perkara tindak pidana korupsi. Penyidik. Kemudian jaksa juga bisa selaku tugas pokoknya sebagai jaksa pengacara negara. Sudah jaksa pengacara pula. Nah itu, dan miliknya negara itu. Mereka juga sering nonton film Korea itu. Ternyata walaupun dia jaksa, dia juga bisa jadi pengacara. Iya, sama. Adopt seperti sama. Ya. Mungkin apa ya bilangnya itu kayak tugas pokoknya juga hampir-hampir sama. Hampir sama itu. Kemudian Pak, untuk di Batu Raja ini, Bapak kan asli Batu Raja nih. Ya. Itu aslinya di mana Pak Batu Raja? Saya rumah orang tua itu di Kampung Baru, dekat dengan PN. Dekat juga dengan kedua orang tua Pak Ketua berarti? Iya. Iya. Tetanggaan dan masih keluarga.
Berarti ya tanpa kita sadari lumayan lah, bukan lumayan lagi, bahkan banyak ya berarti pemuda-pemuda, putra asli daerah Oku ini yang sudah berhasil untuk mengkibarkan sayapnya untuk Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Amin. Kemudian nih Pak, pengalaman Bapak pada saat menjadi jaksa yang kira-kira tak bisa Bapak lupakan apa nih Pak pengalaman Bapak? Kalau pengalaman semuanya memang tidak bisa dilupakan. Tidak bisa, tapi yang paling berkesan mungkin ya. Yang berkesan pada saat ketemu jodoh aja, Asik. tempat tugas. Waktu bertugas di Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Oh Ibu, jadi waktu itu tugas di Pangkal Ibu di Bangka Belitung. tugas di Pangkal Pinang. Iya, di Pangkal Pinang. Saya dikejari Pangkal Pinangnya, Ibu di Polres Pangkal Pinang gitu. Iya. Setiap podcast ada yang ceritain istri ya sedikit ya, biar sobat peradilan nggak salah paham. Nanti dikira masih 17 tahun, padahal kan udah punya istri. Jadi Pak gimana itu? Ya, hubungan antara Bolehlah dikit Pak, nggak usah malu-malu. hubungan antara penyidik dan penuntut umum lah sebetulnya. Seperti itu. Kan jaksa juga ada yang istrinya atau suaminya hakim. Nah, itulah kadang-kadang pertemuan itu karena hubungan kerja. Iya benar. Nah, ada yang nikah sama hakim juga karena sering sidang. Jadi gitu. Kalau saya momennya memang mungkin karena itu tadi, karena sering berkas sama saya. Asik. Jadi ketemu situ. Jadi gimana Pak, ceritain sedikit loh. Waktu itu gimana, atau berkas jatuh tiba-tiba ngambilnya sama kayak di sinetron. Secara detail saya lupa. Lupa ya. Iya. Tapi pada saat melamarnya ingat dong. Ya. Jangan-jangan di ruang sidang. Kita memang tidak pernah pacaran. Waktu Iya, itu. langsung. Pacaran. Saya habis waktu dinyatakan lulus PPJ, saya pendidikan 6 bulan. Setelah itu saya langsung pindah ke sini. Iya, ke Batu Raja ya. Batu Raja. Nah disitulah malahan lebih dekat hubungannya dibandingkan waktu kita di Pangkal Pinang seperti itu. Ya. Nanti di episode selanjutnya kita bakalan lebih itu lagi. Ya Pak, untuk restoratif justice nih Pak, kan di mana-mana di TikTok, di mana ya kita sering melihat berita bahwa apa sih itu maksudnya tuh Pak, kayak misalnya nih tukang ojek nih kasihan kan, lebih ke ya udahlah dia nih juga kurang mampu, atau bagaimana itu bisa dibebaskan Pak, gimana? Ya memang restoratif justice ini suatu hukum yang progresif sebenarnya ya. Kemudian berkembang dan memang diperkuat di institusi kami sendiri, itu diperintahkan oleh Pak Jaksa Agung. Memang diperintahkan langsung ya Pak? Diperintahkan secara langsung dan dikeluarkan perjanya nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara setiap restoratif justice itu, dan sekarang diperkuat di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang kejaksaan sendiri. Itu secara limitatif, saya lupa pasalnya, tapi ada dalam penjelasannya itu dibahas tentang restoratif justice. Dalam penjelasan itu bahwa kejaksaan itu berwenang. Jadi restoratif justice berangkat dari dimana seorang jaksa itu mempunyai kewenangan dominus litis. Dominus litis itu jadi dia itu jaksa itu sebagai pengendali perkara, tengah sebelum ke hakim jaksa dulu kan. Nah, jadi pengendali perkara, pemilik perkara yang menentukan suatu perkara itu layak atau tidak dibawa ke pengadilan. Tentunya perkara-perkara yang di restoratif justice itu perkara-perkara yang secara syarat formil dan material sudah terpenuhi pidananya. Tetapi ada syarat-syarat kenapa dia bisa dikenakan restoratif justice. Misalnya kalau perkara-perkara itu ada perdamaian, kemudian memang supaya azas hukumnya, tujuan penegakan hukum tuh kan menurut saya ada 3. Harus tercapai keadilan. Penegakan hukum tuh harus tercapai keadilan. Percuma penegakan hukum tapi keadilan tidak tercapai. Kemudian penegakan hukum itu harus mencapai kepastian hukum. Benar. Yang ketiga itu penegakan hukum itu harus bermanfaat. Restoratif justice ini karena dulu itu kan retributif, pembalasan. Tapi kalau sekarang lebih ke restoratif, lebih pembaharuan. Kita ambil yang bermanfaatnya.
tujuan penegak hukum yang bermanfaat. Kadang-kadang kalau misalnya ada pencurian susu, kan ada kasus-kasus kecil kan, mencuri susu untuk anak. Terus kita lihat manfaatnya. Kalau kita dibawa ke pengadilan kemudian diputus, hakim juga ada mungkin dengan berat hati memutus karena secara undang-undangnya, secara unsur formil materialnya sudah terpenuhi kan syarat-syaratnya. Jadi harus diputus. Kita timbang banyak manfaatnya tidak di dalam penjara itu. Sedangkan yang ditinggalnya ada anak-anak dan istrinya. Jadi harus dipertimbangkan ya. Iya, kira-kira si bermanfaat kita bawa ini itu. gimana gitu. Tapi kita juga tidak harus mengutamakan perdamaian dulu dengan yang korban yang dicuri tadi, yang punya susu tadi, punya toko, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi perdamaian di antara mereka, sepakat dan kita pertimbangkan azasnya memang tidak ada manfaat sama sekali di hukum dia, maka kita kasihkanlah restoratif justice itu. Tapi ada prosedurnya, tentunya kita harus expose ke Kejati, expose ke jaksa ke Jampidum, tentunya terus dengan syarat-syarat yang ketat tentunya. Dan juga itu bisa melakukan RJ sendiri itu dari kita sendiri atau mungkin dari terdakwanya, Pak? Tentunya kita bisa melakukan restoratif justice ya. Tentunya kita bisa menghentikan perkara itu melalui SKP 2, penghentian penuntutan, apabila memang dari terdakwa dan dari korbannya itu ada niat saling memaafkan. Nah, tetapi tentunya kita jaksa selaku fasilitator yang mempertemukan dulu lah, mempertemukan. Mudah-mudahan dalam pertemuan itu sama-sama ada niat baik. Kalau memang tercapai itu semua, kita usulkan untuk RJ, restoratif justice. Kalau itu dikabulkan oleh pimpin, tentu kita hentikan perkaranya. Baru-baru ini kami ada menghentikan perkara juga. Kalau di Oku Selatan sendiri tahun 2022 ada 4 atau 5 perkara yang sudah kami hentikan, perkara pidana umum. Rata-rata itu perkara penganiayaan. Penganiayaan, pengeroyokan, mungkin juga karena pencurian juga ada. Penganiayaan juga kan mungkin ya situasinya lagi marah mungkin begitu sudah selesai saling memaafkan, saling berdamaian ya Pak ya. Benar. Mungkin juga Bapak pernah nggak selama Bapak menjabat di Oku Selatan mungkin ada perkara lain selain penganiayaan? Ya. Belum ya, tapi ya mungkin masih singkat juga waktunya kalau kan. Zaman saya tapi baru Mastrika itu yang Bapak sendiri ada pada saat Bapak sudah ada begitu. Penganiayaan baru-baru ini. Baru-baru ini ya udah ada. Restoratif kan ya. Berarti mungkin sobat peradilan juga yang belum tahu nih. Jadi kita bisa menginformasikan bahwa kalau misal seandainya ada keluarganya atau siapa gitu kan yang mengalami hal serupa, mungkin bisa ya Pak ya untuk gimana sih? Bermohon untuk diberikan restoratif justice. Mungkin juga dikasih tahu, dilayani mungkin ya. Sekarang mungkin di pengadilan ada pelayanan yang di bidang itu nggak sih Pak? Ada. Ada. Kita sama kayak di pengadilan, di depan itu ada PTSP. PTSP tentunya di situ ada loket tentang pengaduan masyarakat. Ya mungkin maksud Rika itu kayak misal kalau kita kan ada posbakum. Ya. Kalau di pengadilan, kalau di kejaksaan sendiri mungkin ada untuk berkonsultasi. Ada tentang penyuluhan hukum dan ada penerangan hukum. Kemudian ada memang bantuan hukum juga ada. Tapi tentunya itu berbeda. Kalau bantuan hukum itu ada di bidang datun. Tapi kalau penyuluhan hukum, penerangan hukum itu penkumnya ada di Intel. Berarti ada ya Pak ya? Ada bantuan. Sekarang udah berbasis online atau langsung datang ke tempat belum? Dua-duanya terjalan semua, online dan offline juga. Berarti bisa semua ya diakses ya Pak? Karena tidak seluruh masyarakat itu paham tentang sistemasi, terutama yang di Oku Selatan yang saya alamin itu, mereka kalau mau melakukan pengaduan, melakukan lapor, mereka nggak paham kalau kita kasih melalui sistem itu. Jadi mereka maunya tetap manual. Jadi tetap harus dibuka manual itu. Dan juga mungkin kebanyakan mayoritas juga masyarakat di Oku Selatan juga masih banyak yang petani ya Pak ya. Mungkin juga pada saat mereka itu kadang-kadang juga mereka masih di kebun juga kan tidak ada sinyal untuk mengakses websitenya ya Pak ya. Benar, jadi mungkin kemungkinan langsung aja datang ke kantor ya untuk lebih tahu lagi. Iya.
Ya mungkin Pak untuk perbincangan kita pada hari ini mungkin akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Bapak mungkin akan bersedia ya hadir untuk podcast selanjutnya. Kalau diundang Pak KPN-nya pasti bersedia. Iya. Pak, untuk kesan dan pesan nih, apa nih Pak kesan dan pesan Bapak selama mungkin Bapak menjadi jaksa gitu, seperti apa? Pesan dan pesan selama jadi jaksa. Ya, lebih ke untuk masyarakat. Ya tentunya Di seluruh tidak terlepas dari jaksa saja ya. Mungkin juga Polisi, dalam hal ini penyidik misalnya, polisi, jaksa, selaku penuntut, hakim, itu memang tidak bisa terpisahkan dalam penegakan hukum. Iya. Karena penegakan hukum itu perlu di dalam setiap masyarakat. Benar. Jadi dimanapun dimanapun ada masyarakat, dimanapun ada kelompok masyarakat, dimanapun negara, pasti harus ada hukum. Nah, hukum inilah tadi instrumen hukumnya kita ini salah satunya. Makanya itu kita memang penegak hukum itu tonggak dari segala yang ada di dalam bernegara ini. Ekonomi akan stabil kalau hukumnya stabil juga seperti itu. Benar. Dan yang lain-lain seperti itu juga. Kemudian kalau udah masuk di podcast harus ada kata-kata motivasi. Wah. Apa tuh motivasinya itu? Motivasi mungkin lebih ke moto hidup Bapak itu harus seperti apa gitu Pak. Biar sobat peradilan tahu juga. Ya. Kalau saya, motivasi saya setiap kerja itu, setiap yang kita lakukan sesuai dengan kewenangan yang kita punya itu, kalau saya niatkan semuanya kan Allah. Ya, jadi setiap itu. aktivitas, setiap pekerjaan Niatkan sama Allah. kita niatkan dari hati yang tulus, niat apapun itu tugasnya itu karena Allah ya. Karena kalau sudah dengan Allah, yang urusan dunia ini pasti berjalan sesuai dengan koridor. Masya Allah. Tentunya kewenangan kita mengikuti, takut kita menjalankan itu. Nah, bukan karena pimpinan dan bukan karena apa, tapi karena Allah. Iya. Jadi sobat peradilan, apapun niat kita untuk kebaikan ya, bukan niat jahat ya, harus diniatkan karena Allah lillahi ta'ala. Oke. Mungkin cukup sekian Pak podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, Bapak terima kasih sudah bisa hadir untuk bersedia menjadi narasumber yang mantap pada hari ini. Mungkin Sobat Peradilan cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton podcast di PN Baturada di channel YouTube-nya. Ya, ada podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan, tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. Ya, Bapak ada channel YouTube di Kejaksaan atau Instagram? Ada ya? Ada. Kejaksaan Negeri Oku Selatan ya. Ya. Jangan lupa di follow juga Instagram kita di PN Batu Raja dan Kejaksaan Negeri Oku Selatan ya. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.